A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tafsir daripada ayat 90 surat An-Nahl, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Di sini ayat ini, kenapa saya tertarik untuk membahas ayat ini? Karena ayat ini merupakan ayat yang paling komprehensif, ayat yang paling ruang lingkupnya sangat luas. Kenapa demikian? Karena Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan demikian, yakni wa ajma'u ayati fi kitabillah lil khairi wa syarri ya ayatul lati fin nahl. Ayat yang paling mencakup ruang lingkup yang sangat luas di dalam Al-Quran adalah ayat An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ini perkataan tersebut meriwayat oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Mas'ud dalam kitab Adab Al-Mufrad. Maka karena demikian saya sangat tertarik untuk membahas ayat ini, karena ayat ini ayat yang paling komprehensif, yang paling lengkap, ataupun ruang lingkupnya sangat luas. Kemudian dalam ayat ini menyambung daripada sambungan daripada ayat di sebelumnya, yakni ayat sebelumnya Allah mengatakan Al-Quran ini sebagai penjelasan, sebagai sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengiringi ayat sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan petunjuk oleh Allah? Dimaksudkan dengan petunjuk oleh Allah adalah Al-Quran ini menjadi petunjuk menurut Allah adalah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berlaku adil, untuk berlaku ihsan, kemudian ita'i dzil qurba, dan Allah juga melarang hamba-hambanya untuk melakukan fahsya, melakukan kemungkaran, melakukan bagh. Semoga semua hambanya ini menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga perintah tersebut juga disertai dengan tiga larangan. Di sini mencakup seluruhnya. Mencakup seluruh adil, mencakup seluruh ihsan dan ita'zil qurba. Jadi perintah di sini adalah perintah untuk melakukan kebaikan. Dengan cara apa melakukan kebaikan? Kebaikan di sini dilakukan dengan cara berlaku adil, dengan cara ihsan, dengan cara ita'zil qurban. Dan Allah Ta'ala di dalam ayat ini melarang hambanya untuk menjauhi daripada keburukan. Keburukan di sini baik itu fahsya ataupun mungkar ataupun bagh. Tujuannya adalah supaya hamba-hamba ini menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan melihat beberapa tafsir, beberapa takwil para mufassir daripada Al-Quran yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Tafsir Al-Mawardi An-Naqtu wal Uyun halaman 209 jilid 3. Baik, untuk yang pertama kita melihat daripada perkataan Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya yang dikatakan bahwa firman Allah Ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ini memiliki tiga akwal, memiliki tiga pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Ada tiga mufassir yang menjelaskan ataupun yang menafsirkan ayat ini. Yang pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua menurut Ibnu Isa. Yang ketiga versi Imam Sufyan bin Uyainah. Maka kita akan melihat sudut pandang yang pertama, yakni sudut pandang daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Adil di sini menurut Imam At-Tabari adalah syahadatu an la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka
adil di sini, prinsip adil adalah mengesahkan Allah Ta'ala. Barang siapa yang sudah mengesahkan Allah Ta'ala, dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang adil, versi Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian ihsan, Allah memerintahkan untuk berlaku ihsan. Bagaimana yang maksud dengan ihsan? Imam At-Tabari mengatakan makna ihsan adalah as-sabru ala amrihi wa nahi wa ta'atu lillah fi sirrihi wa jihrihi. Makna ihsan adalah sabar di atas apa yang telah Allah perintahkan dengan cara mengerjakannya, dan sabar atas apa yang Allah telah melarang sehingga kita menjauhinya, meninggalkannya, dan taat kepada Allah baik secara dalam keadaan kesunyian ataupun dalam keadaan keramaian. Ini maksud daripada ihsan versi tafsir Imam Jarir At-Tabari. Maknanya kita harus sabar atas apa yang telah Allah perintahkan dengan cara melakukannya, dan kita harus sabar terhadap apa yang telah Allah larang dengan cara kita menjauhi dan meninggalkannya. Pula kita termasuk ke dalam orang yang berbuat ihsan dengan cara taat kepada Allah, baik itu dalam keadaan kesunyian ataupun dalam keadaan keramaian. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Yang ketiga, wa'itazil kurban. Bagaimana dimaksud dengan wa'itazil kurban? Berkunjung kepada kerabat, yakni dengan cara silaturahmi. Menunai hak kerabat dengan cara silaturahmi. Kita memiliki kerabat yang dekat ataupun kerabat yang jauh. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengunjunginya, untuk bersilaturahmi dengannya. Jangan silaturahmi kepada orang yang hanya bersilaturahmi kepada kita. Tentunya kita juga harus bersilaturahmi walaupun kepada mereka yang tidak bersilaturahmi kepada kita. Maka itulah 3 perintah Allah Ta'ala. Yang pertama adalah berlaku adil, yang kedua berperilaku sebagai manusia yang ihsan, yang ketiga mengunjungi para kerabat. Itu perintah itu 3 perintah yang pertama yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, Allah juga melarang di dalam ayat ini ada 3 larangan. Yang pertama, Allah melarang daripada fahsya, wa yanha 'anil fahsya. Makna fahsya adalah yakni az-zina. Yang dimaksudkan dengan fahsya adalah sesuatu yang sudah jelas keharamannya. Sedangkan mungkar ini adalah kabaih. Kabaih ini adalah perbuatan yang di saat kita melakukan perbuatan tersebut kita akan menjauh daripada rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaannya antara fahsya dan mungkar. Di sini sangat jelas. Kalau fahsya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sedangkan mungkar adalah sesuatu yang di saat kita melakukan perbuatan tersebut akan menjauhi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan larangan yang ketiga adalah wal baghi. Di sini ditafsirkan bahwa al-kibru wad-dhulm, yakni kesombongan dan kezaliman. Kesombongan dan kezaliman ini adalah termasuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjauhi daripada sifat sombong dan sifat kezaliman. Ya, ini versi tafsir yang pertama menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian tafsir yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Isa adalah Ibrahim bin Saleh bin Isa. Ya, beliau adalah seorang ulama Saudi yang dikenal sebagai ahli silsilah sejarawan pada abad ke-14. Pada beliau juga pernah dianggap karangan-karangan beliau, karya-karya beliau ini dianggap sebagai salah satu referensi yang terdokumentasi yang paling bagus ya, pada abad tersebut. Sehingga pendapat ataupun perkataan yang dikemukakan oleh Ibrahim bin Saleh bin Isa ini sangat diperhitungkan pada saat itu. Juga kita bisa beramal pada saat sekarang. Yang pertama, beliau menafsirkan makna daripada adil adalah al-qada'u bil haqqi, memutuskan dengan kebenaran. Makna memutuskan dengan kebenaran adalah sesuatu putusan ini harus didasari oleh kebenaran. Keputusan ini tidak boleh berlaku curang. Jangan karena ada sogok ataupun suapan kita berbalik fakta. Yang pada dasarnya dia adalah orang yang bersalah, kita nyatakan dia orang yang tidak bersalah. Itulah makna daripada adil adalah berlaku, memutuskan hukum, memutuskan dengan kebenaran. Maka
apapun di saat kita sudah diangkat sebagai orang yang memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan keputusan, maka putuskanlah dengan kebenaran, bukan dengan kebatilan. Itu yang dimaksud dengan adil menurut Ibnu Isa. Kemudian makna daripada ihsan adalah tafadhul bil in'am. Makna ihsan adalah tafadhul bil in'am. Bagaimana maksudnya? Di saat kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, kita syukuri nikmat itu dengan mempergunakan nikmatnya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga kita berbuat baik dengan nikmat yang Allah berikan kepada sesama manusia, sesama sosial kita. Ya, maka anjuran di sini adalah untuk berbuat baik dengan nikmat yang telah Allah berikan. Itulah makna ihsan. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk itaizil qurban. Bagaimana maksud itaizil qurban? Maknanya adalah masaikunahu minan nafaqah. Artinya kita dituntutkan untuk memberi nafkah kepada mereka yang berhak. Kita memiliki tanggungan, kita memiliki kerabat, maka kita memberikan nafkah kepada mereka karena mereka memiliki hak daripada nafkah kita. Itulah maksud daripada itaizil qurban. Sedangkan larangan daripada Allah Ta'ala, fahsya, mungkar dan bab, melakukan kemaksiatan secara tersembunyi. Inilah maksud daripada fahsya, melakukan kemaksiatan secara tersembunyi. Sedangkan mungkar adalah melakukan kemaksiatan secara terang-menerang, menampakkan dia bangga melakukan kemaksiatan. Maka perbedaannya adalah jika seorang melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran ataupun kekejian di dalam kesunyian, itu disebut dengan fahsya. Sedangkan jika dia menzahirkan ataupun menampakkan kemaksiatannya, pamer bangga dengan kemaksiatan, ini disebut dengan kemungkaran. Ini tafsir daripada Ibnu Isa. Sedangkan wal bagh adalah ini lebih berat ataupun tingkatannya itu lebih parah daripada orang yang zalim dan sebagian daripada orang yang zalim. Ini tafsir yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Isa, yaitu Ibrahim bin Saleh bin Isa. Kemudian tafsir yang ketiga adalah tafsir yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah. Beliau merupakan yang dikunyahkan sebagai Abu Muhammad Al-Halili Al-Maliki. Beliau seorang mudassir dan mufassir, juga sebagai orang yang faqih, dan beliau ini merupakan salah satu murid daripada Malik bin Anas, dan beliau juga sebagai guru Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa makna daripada adil adalah tingkatan beramal kepada Allah, baik dalam kesunyian ataupun dalam keramaian, ini tingkatannya sama. Sedangkan ihsan, inilah tingkatan ketaatannya ataupun tingkatan beramal kepada Allah di saat kesunyian, ini terlebih bagus, terlebih baik daripada beramal kepada Allah di dalam keramaian. Sedangkan fahsya dan mungkar, ini dia tingkat beramal kepada Allah dalam keramaian, ini lebih bagus daripada tingkatan beramalnya dalam kesunyian ataupun kesendirian. Ini tafsir yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah. Ini adil adalah harus sama, harus imbang antara tingkatan beramal dalam kesunyian dan keramaian, ini harus sama. Sedangkan ihsan adalah tingkatan beramal dalam kesunyian ini lebih tinggi daripada beramal dalam keramaian. Sedangkan fahsya wal munkar adalah tingkatan beramal dalam keramaian ini lebih bagus daripada tingkatan beramal di dalam kesendirian. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini ada 3 perintah, juga ada 3 larangan. Karena inilah disebut dengan ayat ini dengan ayat yang paling ajma ataupun yang paling komprehensif, yang mana dalam 3 perintah ini mencakup segala sesuatu yang kebaikan, dan pada 3 larangan ini mencakup sesuatu yang ada dalamnya keburukan. Ya, maka di dalam ayat ini, tujuan daripada ayat ini adalah supaya menjadikan manusia ini sebagai orang-orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala, mengingat segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka tujuan di sini juga ada 2 ihtimal, juga ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, tujuannya adalah supaya menjadikan hamba ini orang-orang yang mengingat akan perintah Allah dan akan larangan Allah.
Sedangkan pandangan yang kedua, supaya menjadikan manusia ini orang-orang yang mengingat akan apa yang telah Allah sediakan, daripada orang yang taat akan mendapatkan pahala dan orang yang maksiat akan mendapatkan siksa. Maka kesimpulannya adalah bahwa di dalam ayat ini ayat yang paling komprehensif, yang paling lengkap, karena sesuatu yang dari 3 perintah tersebut ini mencakup segala kebaikan dan dari 3 larangan ini mencakup segala keburukan. Tujuannya adalah untuk menjadikan kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu mengingat apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mengerjakannya, dan mengingat apa yang telah Allah larang sehingga kita menjauhinya, dan kita juga menjadi orang-orang yang selalu mengingat akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang yang berbuat baik akan diberikan pahala, kepada orang yang berbuat keburukan akan diberikan siksa. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.